Halo siswa-siswiku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS dari SMA Frater Don Bosco Banjarmasin bersama saya Ibu Maria. Di bagian ini kita akan membicarakan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab 1 tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha. Pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kita akan melihat tentang Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Mataram, Banten, Gorontalo, Ternate, dan Tidore, serta Kerajaan Banjar yang tentu saja menjadi bagian dari sejarah lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Masuknya kebudayaan Islam memberikan pengaruh dalam tradisi masyarakat Indonesia. Misalnya tradisi memukul beduk. Menurut arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, akar sejarah beduk sudah dimulai sejak masa prasejarah, tepatnya pada zaman logam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya moko yang digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual meminta hujan. Selanjutnya, pada masa Hindu, beduk ini berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan penduduk dari berbagai desa dalam rangka persiapan perang. Nah, pada masa Islam, beduk digunakan sebagai penanda waktu untuk sholat 5 waktu. Di wilayah Asia Tenggara, karena tidak memiliki menara untuk mengumandangkan azan, maka sebagai gantinya masjid-masjid itu dilengkapi dengan beduk. Selain untuk memberitahu warga, desa, atau kampung bahwa waktu salat itu sudah tiba. Nah, jadi di situ adalah untuk menandai bahwa beduk itu sebagai alat untuk memanggil orang untuk bisa melakukan kewajibannya, yaitu sholat. Nah, itulah salah satu peninggalan yang berasal dari masyarakat Islam dan sampai sekarang itu masih dipergunakan. Selain beduk, nanti kita juga akan melihat apalagi peninggalan-peninggalan yang ada di dalam masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di sini kita akan melihat jalur pelayaran tentang masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini bahwa masuknya agama Islam, kalau kita ketahui, itu berasal dari wilayah Arab. Dari wilayah Arab, ya, ada yang melakukan penjelajahan pelayarannya melalui daratan, dan juga ada yang melakukan pelayaran perdagangannya melalui lautan. Nah, yang sampai ke wilayah Nusantara itu adalah para pedagang-pedagang, ada yang dari wilayah Arab sini, kemudian mereka sampai melalui Laut Merah, menyusuri Laut Merah sampai ke Laut Arab, dan kemudian sampai ke wilayah India. Wilayah India, di situ ada Gujarat. Nah, Gujarat kemudian melalui Teluk Benggala. Di Teluk Benggala, sampai di Teluk Benggala, masuk ke wilayah Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, itulah kemudian terjadi adanya penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Tetapi ada juga para pedagang-pedagang Islam yang masuk melalui daratan. Di sini mereka melakukan perjalanan dari Persia, kemudian sampai ke wilayah Cina. Mereka melakukan perdagangan di situ. Nah, kemudian sampai ke samudra Laut Cina Selatan, dan sampai ke wilayah Nusantara. Setelah terjadi ada perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang dari wilayah Arab. Nah, sehingga di situ terjalin adanya agama Islam dengan masyarakat setempat.
Nah, bagaimana proses kedatangan Islam di wilayah Indonesia? Kita akan melihat tentang masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Itu ada beberapa teori yang mengatakan tentang kedatangan Islam di wilayah Indonesia. Yang pertama dikatakan adanya teori Gujarat. Nah, dalam teori Gujarat itu tadi sudah Ibu katakan bahwa berasal dari wilayah India. Itu ya, Gujarat Gambai atau India. Nah, dibawa oleh para pedagang-pedagang agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Jadi, masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia itu pada abad ke-13, di mana wilayah India ini berdekatan dengan Laut Arab. Nah, sedangkan tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang agama Islam masuk ke Indonesia melalui teori Gujarat, di situ adalah, seperti kalian bisa baca, yaitu antara lain J. Napel, Snow Grogne, dan B.F. Sutherland. Kemudian teori Mekah. Teori Mekah di situ dikatakan bahwa masuknya Islam ke wilayah Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, jadi proses masuknya Islam berlangsung pada abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriyah. Nah, tokoh yang memperkenalkan tentang teori Mekah di sini adalah Hamka, J.C. Van Lier, dan T.W. Arnold. Perdagangan yang dilakukan di situ antara pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia. Jadi kaum Sufi Arab itu biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, kemudian mereka mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Nah, disitulah kemudian mereka tinggal sementara waktu untuk melakukan perjalanan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori Persia, Islam di Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Nah, pencetus dari teori ini itu adalah Husain Jayadiningrat, yaitu seorang sejarawan yang berasal dari daerah Banten. Nah, argumentasi dari Husain ini didasari oleh adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Nah, contohnya apa? Contoh persamaan antara tradisi di Persia dengan Indonesia itu misalnya peringatan Hari Asyura yang hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Islam. Itu kalau kita lihat, biasanya di wilayah Kalimantan itu kemudian orang membuat adanya bubur Asyura, ya, setelah melewati 1 Muharram itu. Kemudian kesamaan seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan makam Islam di Indonesia dan makam-makam di Persia. Yang ketiga, itu adanya kesamaan penggunaan gelar syah bagi raja-raja Islam di Indonesia yang digunakan pula di Persia. Nah, kemudian teori yang keempat itu adalah teori Cina. Nah, teori Cina di situ dikatakan bahwa Islam melakukan masuk ke wilayah Indonesia itu bersamaan dengan adanya migrasi atau perpindahan orang-orang Cina ke wilayah Asia Tenggara. Mereka masuk ke wilayah Palembang pada tahun 879 Masehi. Jadi di situ dikatakan seperti adanya Laksamana Cheng Ho yang masuk ke wilayah Nusantara, kemudian mengetahui bahwa di wilayah Nusantara situ ada penduduk atau kerajaan yang sudah bercorak Islam. Nah, kemudian
kita akan melihat bukti awal kedatangan Islam di Indonesia. Nah, kedatangan Islam di Indonesia itu ada dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern itu yang didasarkan pada berita Tiongkok. Nah, berita Tiongkok ini misalnya dari Kronik Tiongkok masa dinasti Tang yang melaporkan perdagangan antara Tiongkok dan Asia Barat. Perdagangan itu melibatkan Indonesia karena kawasan ini dilalui pedagang dari Asia Barat sebelum dan sepulang mereka dari Tiongkok. Nah, jadi mereka ada yang datang yang asalnya dari Tiongkok, kemudian masuk ke wilayah Indonesia, ada juga yang berasal dari wilayah Asia Barat sebelum mereka kembali ke Tiongkok. Nah, selanjutnya antara abad ke-7 dan 8 sudah terdapat pemukiman Muslim di daerah Baros, yaitu terletak di pantai barat Laut Sumatera, pesisir utara Pulau Sumatera, kemudian juga ada di Jawa, Pulau Jawa, dan Maluku. Yang kedua, berita dari Marco Polo yang memperkuat keberadaan kerajaan Pasai. Marco Polo itu singgah di wilayah Sumatera pada tahun 1292 saat kerajaan Pasai itu berkuasa. Di Marco Polo menuliskan tentang keberadaan masyarakat Muslim di Perlak pada akhir abad ke-18. Kemudian yang ketiga adalah buku Suma Oriental. Buku Suma Oriental ini karyanya dari Tome Pires, yaitu seorang musafir dari Portugis yang menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku itu pada abad ke-16. Jadi Tome Pires itu pernah singgah di wilayah Malaka, Sumatera, dan Jawa, serta meninggalkan Indonesia itu sekitar tahun 1515. Nah, jadi dia menuliskan kronik atau menuliskan tentang perjalanannya pada waktu itu di wilayah Indonesia. Nah, sedangkan sumber intern itu yang sumber berasal dari informasi-informasi lokal yang terdapat di Indonesia. Misalnya berupa makam. Makam di situ ada batu nisannya. Batu nisannya itu adalah penemuan dari makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur, yang berangka 1082. Ini ditemukan pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Nah, selain itu juga adanya kitab-kitab sastra, misalnya hikayat, babat, kitab, kidung, carita, atau serat. Nah, sebagian besar kitab tersebut berbahasa Melayu dan Jawa serta menggunakan aksara Arab gundul atau Jawi. Selain tidak mencantumkan nama penulis, kitab-kitab tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang tercantum di dalam kitab itu kurang faktual atau kurang nyata. Nah, itulah tentang proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara sebelum kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga makanan kalian, menjaga kebersihan kalian supaya terhindar dari virus COVID-19. Salam semuanya.